Gitu. Berarti setelah suaminya tahu kalau dia ada selingkuhan lu, berarti yang suaminya biasa kasih ke cewek itu, ke terapis itu, berarti di stop dong. Sepertinya di stop. Sepertinya ya. Dan lu udah nggak dapat duitnya lagi? Dia tetap kerja kayaknya waktu itu. Oh, dia tetap kerja Dia sebagai tetap terapis kerja. kayak biasa. Dia tetap kerja. Tapi nggak tahu juga kenapa ya pulang-pulang ada duit lagi aja. Mungkin di belakang layar ya dia minta maaf kali sama suaminya, atau ngerayu suaminya dia dapat duit lagi, kan gue juga nggak tahu. Oh iya. Karena dia gak izinin gue megang HP dia. Gitu. Itu kan gue nggak tahu. Dan akhirnya nih, misalnya kan itu semuanya udah kebongkar semua lah ya, lu udah tahu semua nih. Misalnya cerita dia gitu, ternyata dia udah ada suami dan anaknya itu masih dipertanyakan anak lu atau bukan, dan itu semua barang-barang dari suaminya. Dan akhirnya itu gimana? Misalnya sampai lu selesai hubungan sama dia tuh gimana? Apa dia Akhirnya selesai hubungan sama dia tuh ada kejadian. Ini hari terakhir gue sama dia ya. Ini gue cerita langsung tuh poin. Hari terakhir gue sama dia itu tiba-tiba dia ngajak berhubungan intim di hari itu. Tiba-tiba, ya kan? Posisi dia lagi sakit, tapi tiba-tiba ngajak hubungan intim. Terus kalau nggak salah dia tuh udah lama nggak kerja. Di rumah mulu, di kosan mulu. Ya, udah lama nggak kerja karena sakit, kan lagi hamil kan, sakit. Tiba-tiba dia bilang dia mau kerja. Tiba-tiba dia bilang dia mau kerja, tapi dia mau ke salon dulu sebelum kerja. Gitu. Nah, akhirnya gue anterin dia ke salon. Terus anterin dia ke salon. Gue ada rasa curiga nggak kalau ada, itu masih belum ada. Itu masih belum ada. Dan setelah anterin dia ke salon, gue minta izin mau main warnet. Ya kan? Tumben dia izinin. Biasanya nggak pernah kasih. Nggak pernah kasih. Mau sejam pun nggak dikasih. Anjir. Sama sekali nggak dikasih. Dan begonya gue nurut. Ya di kosan aja udah. Nggak kemana-mana gitu. Mau nyolong pergi main pun pandang deket sih kalau mau ke warnet. Cuman gue nggak mau gitu. Nggak tahu nih. Kayak nurut banget gitu, kayak nggak mau ngomongin dia. Tiba-tiba dia kasih. Ya udah main 3 jam ya. Oh, berarti lu anterin dia ke salon. Gua main warnet. Nah, lu tinggal dia, udah langsung warnet. Lu tinggal. Gua gak pulang tuh. Gua gak pulang ke kosan. Ya kan? Ibaratnya sambil nungguin dia selesai kerja lah ya. Ya, sambil nungguin dia selesai salon lah. Kan habis mau ngenyalon, gua mesti nganterin dia kerja. Oh, iya. Gitu, gue mau jemput dia di salon, gue anterin dia kerja. Ceritanya kan begitu. Iya. Sambil dia nunggu, ya gue main warnet. Ya kan, dia bilang main 3 jam cukup, pas lah. Ya kan, pas dia bisa kerja. Setelah selesai main warnet, gue bingung kok dia gak ada kabar. Nggak ada minta dia jemput, gak ada kabar, gak ada minta jemput segala macam, gak ada. Gitu. Pas gue checklist. Itu udah checklist tuh, udah bingung tuh gue. Udah nggak bisa. Ya, udah aneh banget tuh, udah aneh kok checklist. Telepon gitu. Telepon biasa gak aktif. Udah gak aktif. Waduh. Ya kan, gue bingung dong. Ya akhirnya gue pulang. Lu nggak ke salon? Nggak. Akhirnya gue pulang ke kosan. Siapa tahu dia pulang di kosan. Oh, siapa tahu dia pulang duluan ya. Ya gue pikir gitu. Siapa tahu dia pulang. Pas gue pulang pintunya udah rusak. Kayak udah ada yang ngedobrak. Tapi belum sempet kebuka. Tapi masih kekunci, tapi hancur gagangnya, segala macam, pintunya udah kebuka dikit gitu, hancur lah pokoknya, triplek kan, hancur. Siapa yang ngedobrak? Dari situ gue bingung, gue tanya tetangga sesama kosan, katanya ada yang ngedobrak, katanya ada yang ngedobrak, nggak tahu siapa, gue gak berani kok, takutnya kalau gue suruh ini, ya udah gue diem aja kok. Akhirnya kata tetangga kosan ya, kata tetangga kosan, untungnya nggak kebuka. Kalau kebuka mungkin barangnya udah diambil semua. Oh. Ya mungkin tetangga tahu lah gue kebuk lah sama. Ya udah tahu ya, cuma diem aja ya. Cuman ya dia udah tahu lah pastilah. Tapi barang-barang di dalam pas setelah lu tahu kalau itu didobrak itu kan nggak kebuka tuh. Nah pas lu lihat isinya masih ada tuh, masih komplit. Ya kan nggak kebuka pintu. Oh. Gimana diambil? Kalau kebuka ya diambil semua lah. Iya betul. Dari laptop, TV, kulkas, ada emas atau kantong. Oh, anjir. Emas perhiasan, mungkin emas pernikahan dia atau gimana? Ya kan? Itu kalau dijual 8 juta, 10 juta ya. Setelah lu lihat itu kosong, kosannya gimana? Kok kosong? Ya kan, misalnya kan nggak ada orang kan? Ya nggak ada orang dong. Pas misalnya kan lu kan katanya ya kan gue diem, gue masuk, kan ada anjing, ya kan? Gue diem gitu. Akhirnya gue ke salon cari tahu si Rani kemana. Kenapa gue telepon nggak bisa, gue chat nggak bisa. Gue ke salon ketemu temen dia, katanya cewek lu udah pergi sama suaminya. Anjir. Sebelum pergi dia patahin kartu dia.
makanya udah gak aktif. Oh, dari cerita gitu temennya? Iya, dari situ gue udah tahu. Oh, itu dia mau pergi sengaja kasih gue main warnet biar gue gak pulang dulu ke kosan. Jadi dia ada waktu suruh orang buat ngambil. Biar dia nggak sempet nyariin lo. Biar lu nggak sempet nyariin dia maksudnya. Biar gue gak sempet pulang karena kan kalau gue anterin dia dari salon langsung pulang, ada yang ngedobrak gue kan di dalam. Iya. Tahu. Iya. Tapi kalau dia suruh gue main warnet berarti ya dari situ gue udah tahu. Dia masih ada waktu buat ngambil tuh barang-barang ya. Tapi ternyata nggak bisa. Ya udah akhirnya dia langsung pergi. Ya. Karena kan nggak berhasil didobrak. Gitu. Setelah itu ya udah, gue udah pasrah. Gak mungkin gue nyari dia di kampung. Oh iya. Ya kan? Nah setelah itu ya udah, gue jualin semuanya, kulkas segala macem. Barang-barang itu masih ada ya? Gua jualin semua. Anjingnya juga gue jualin. Karena gue pikir gak mungkin gue peliharain dia karena makanannya makanan mahal. Anjing mahal lah, Maltese. Ya kan, gue jualin semua. Ya dan akhirnya gue pulang ke rumah minta maaf sama orang tua gue. Itu dia tuh udah nggak balik-balik lagi tuh semenjak itu. Udah gak ada kabar. Gue juga gak mau nyari dia lagi. Kalau gue nyari dia berarti gue juga nyari perkara. Iya betul. Karena kenapa? Gue ada senengnya, ada sedihnya, gitu. Sedihnya karena kan ya gue udah sayang sama dia juga waktu itu kan. Iyalah, kalau nggak sayang kan lu nggak mungkin 7 bulan lu selama berbulan-bulan sama dia. Ada senengnya tuh dia meninggalkan harta Wonogiri-nya. Secara nggak langsung gitu ya? Ya, secara nggak langsung kan. Ketika gue jualin barang-barang dia, semua tuh, wah kalau dikumpulin tuh, kalau nggak salah dulu, wah hampir 10 jutaan. Barang-barang dia TV, dari kulkas, laptop, perhiasan. Duit gak ada. Duit kan itu biasa kan sehari-hari langsung habis makan segala macam buat beli ini. Gak ada istilahnya gak ada tabungan lah. Gak ada tabungannya. Handphone waktu itu BlackBerry Key 10 waktu itu kan masih mahal-mahal banget tuh Key 10. Ya itu semuanya gue jualin semua. Akhirnya. Wow. Nah dari situ udah. Di situ gue udah mulai move on. Gue pulang ke rumah, gue minta maaf sama orang tua gue. Bokap lu nyariin nggak selama lu ngilang gitu dari keluarga? Bokap lu nyariin nggak? Selama ya dalam logika aja lah. Karena kan gue ngekos juga sebenarnya gak jauh-jauh banget dari rumah gue. Itu masih likupan satu daerah sebenarnya. Ya bokap gue kan emang istilahnya tinggal lama di sono ya. Istilahnya udah dari zaman muda. Mungkin dia tahu. Cuman dia gak mau cari tahu. Dia gak mau nyari gua. Dia tahu tapi gak mau nyari gua sengaja mungkin. Biar gua paham. Biar lu ngerasain nanti akhirnya gimana gitu ya. Biar kasih paham aja udah nih anak gitu mungkin. Ya udah. Gile. Lumayan ya gila. Waktu lu udah habis sama dia tuh hampir setahun. Ya sebenarnya sih bad ending sih. Maksudnya endingnya itu sebenarnya ya berpisah kan. Cuma kan maksudnya di satu sisi kan negatifnya ya waktu lu habis sama dia. Nah tapi di sisi positifnya dia ninggalin sesuatu barang-barang yang ya secara materi kan lu bisa jual, bisa ini kan. Kesana kan gua nganggur, nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan. Pas dia tinggal begitu aja ya lumayan lah, barang-barangnya bisa dijualin. Sisa-sisa bajunya gua masukin kardus, gua tinggalin aja di kosan. Gua bilang ke pemilik kosannya kalau ada yang nyari, ada yang datang mau ngambil kasih ngambil aja. Cuekin aja, udah. Gue langsung kabur. Gue gak mau tinggal sono lagi, gak mau lanjut ngekos lagi. Barang-barangnya udah bawa semua ya. Betul. Kalau gue lanjut ngekos lagi, berarti gue cari mati di sono. Iya, kalau ada tiba-tiba datang bunuh gue lo. Iya. Barang mana ini? Iya, barang-barang gue kemana semua nih? Lu apain semua? Nah, gitu. Karena kan, tapi gini yang gue bingung. Sebelumnya kan dia tuh milih elu daripada itu suaminya. Kenapa dia tiba-tiba ini sama suaminya ya? Mungkin dia kepepet uang. Dia sama gua kan gua gak ada uang. Oh lu nggak bisa ngasih dia lah ya ibaratnya. Iya. Mungkin dia kepepet uang. Berarti dia tuh cuma bilang milih lu karena cuma di depan lu aja. Sebenarnya dalam hati dia juga emang dia milih gua. Dia lebih ke gua. Tapi kan materialistis aja zaman sekarang istilahnya. Iya benar-benar. Kan? Kalau gak ada uang mau makan apa? Apalagi gue tahu ternyata itu anak dia. Belum nanti keluarganya di kampung mau makan apa. Kalau dia cerai sama suami dia dapat duit dari mana?
dari dia kerja di terapis gak sebanyak itu. Gak sebanyak itu, pasti gak sebanyak itu. Apalagi buat ngidupin lu juga ya. Dan mungkin dengan berat hati dia lebih milih kabur sama suaminya balik. Gitu. Entah. Dia ninggalin lu ibaratnya. Ya, tinggalin, dan gak mungkin dia ngomong terus terang ke gua. Gitu, karena dia tahu mungkin dia jaga perasaan gua juga. Oh iya. Atau dia juga bingung kali kalau dia mau kabur bawa barang-barangnya gimana, kan banyak. Itu kan butuh waktu. Naikin ke mobil kan butuh waktu juga. Iya, betul. Kalau ada gua kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Pasti lu tahan. Iya. Karena gua juga gak bego waktu itu. Gua bilang kalau emang kita udahan, udah, masa gua mau bawa. Gua gituin. Lu bilang gitu kalau sana dia misalnya nih. Iya. Akhirnya dia tinggal semuanya. Ya, dia juga takut gua pergi kemana-mana situ juga mungkin karena dia takut gua tuh ngambil barang-barang dia pergi. Gitu. Semenjak tahu ini tuh, semenjak tahu ada suaminya datang tuh ya, dia mulai takut sama lu ya. Oh, berarti setelah ditinggal semua itu, berarti dia udah nggak balik lagi. Lu udah berhasil bawa barang-barang dia. Ya udah, berarti sampai akhirnya lu udah nggak ngekos di situ lagi, lu balik ke rumah tuh akhirnya. Akhirnya ya udah, gua bantuin bokap gua, dia kan ada usaha dulu. Jadi ya udah, dari situ gua udah mulai move on. Gua udah gak nyari-nyari dia lagi, ya kan? Ya udah. Gila, 9 bulan ya. Anjir, lama juga loh itu. Sampai lu bener-bener lu tinggalin semua komunitas ini, lu maksudnya tinggalin semua circle lu yang biasanya keluarga, teman segala macam sampai ngilang kan demi dia ya. Gile.